Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengemban mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi Bapak Teguh Mukidi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Suciati Maulidia dengan NIM 2020-310-105. Yang kedua ada Nova Ayu Maulina dengan NIM 2020-310-121. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Yanung Zeki dengan NIM 2020-310-124. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai sumber daya alam dalam Islam. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Islam tergolong dalam sudut pandang hidup yang seimbang. Dalam Islam sebenarnya Allah membolehkan manusia untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi. Mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam adalah bukan untuk memupuk kekayaan pribadi, akan tetapi memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Sehingga dijelaskan pula dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 yang mana teman-teman bisa lihat dalam PowerPoint tersebut. Nah, selanjutnya, agar tidak terjadi kerusakan yang kita inginkan, andil suatu negara bisa tergolong sangatlah penting. Di situasi ini, pemerintah harus meningkatkan tiang aturan dengan sangat tegas. Sebab apa? Sumber daya alam itu common property, sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi seorang khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah ini ialah dengan terus menjaga dan tidak merusak bumi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai macam-macam sumber daya alam yang kita ketahui. Macam-macamnya bisa kita bedakan berdasarkan sifat, potensi, dan macam yang dimiliki. Jika kita bedakan berdasarkan sifat, sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara, minyak, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya seperti tanah, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak dapat habis, seperti udara, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam menurut potensinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam materi. Yang kedua ada sumber daya alam energi. Dan yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Tidak hanya itu, berdasarkan macamnya sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu biotik atau benda hidup dan abiotik, benda mati. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang B ada pengolahan sumber daya alam dalam negara, di mana bumi yang telah dibentuk oleh Allah SAW sebagai salah satu unsur dari sebuah susunan sistem tata surya mempunyai luas sekitar 510 juta kilometer persegi yang terdiri dari 148,5 juta kilometer dataran dengan presentase 29,12% dan seluas 361,5 juta kilometer persegi dan berupa lautan 70,82%. Masih terdapat beberapa cadangan lahan kosong yang belum ditempati oleh manusia yang berupa pulau-pulau terpencil dan juga sumber daya alam yang masih digali di daerah kutub utara dan selatan seluas 12,5 juta kilometer persegi. Unsur sunatullah yang terdapat pada gunung-gunung dan kedua kutub ini adalah untuk menyimpan dan menyalurkan air ke segala penjuru baik dunia serta sebagai bekal mineral yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan rotasi bumi dalam garis edar tata surya. Setelah itu ada sektor-sektor pemasukan dan pengeluaran kas Baitul Mal adalah yaitu yang pertama ada kepemilikan individu dan yang kedua ada kepemilikan umum. Selanjutnya ada manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam dapat kita kembalikan kepada persediaan yang diperbarui dalam waktu yang terbilang cepat dan bisa dibudidayakan. Sumber daya alam ini juga dapat diperbarui, terdiri dari sumber daya alam hayati dan hewani. Contohnya,
seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Adapun manfaat sumber daya alam sendiri itu ada 7. Yang pertama, sumber utama energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Yang ketiga, mencukupi semua kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat tinggal, misalnya pepohonan, lahan, dan lain-lain. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Yang keenam, menyuplai oksigen yang dibuat oleh tumbuhan. Yang terakhir ada cadangan devisa negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.